Bunuhlah dirimu. Apa yang harus dibunuh? Bunuh identifikasi dirimu terhadap pikiran. Bunuh diri palsumu. Bunuh egomu. Cari guru yang bisa membantu kita untuk itu. Dan saat kita bisa keluar dari kampung kita, gak ada jalan lain kecuali kita pergi ke kota. Makanya leluhur kita kalau keluar dari kampung pergi ke kota, kan disebutnya juga nyaba. Coba. Mereka mana ya? Nyaba. Kamana? Kadayeuh. Dayeuh itu kota. Kota tua namanya Dayeuh Kolot. Nah itu. Cari oleh kita. Dalam diri kita tuh ada kota tua. Luar biasa. Itu kota yang tidak pernah berawal dan tidak akan pernah berakhir. Itu kota abadi dan selamanya akan ada. Bahkan saat saya sudah hancur lebur tubuh saya masih akan tetap di kota itu. Karena kota itu adalah kota abadi. Selamanya ada. Tidak kena perubahan kota itu. Makanya di Quran surat At-Tin jelas. Watin, wazaitun, waturi sinin. Kan gitu. Demi tin. Tin itu apa? Tin itu adalah lokus pada diri kita. Singgasana Allah pada diri kita. Sering disebut sebagai kolbu. Makanya buah tin warnanya merah, putih. Betul? Banyak cahaya. Pernah lihat buah tin? Persis buah delima. Warna-warni. Jadi leluhur kita itu menyebut buah itu tin. Itu anak pengalaman spiritualnya. Ada pengalaman spiritual yang mendasari dia. Oh buah ini persis seperti yang saya saksikan dalam diri saya. Maka diberi nama tin. Di mana sih watin itu? Watin wazaitun. Ternyata tin itu adanya dalam zaitun. Zaitun, zaitun, zaitun. La syarqiyah wala gorbiyah. Zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti dari dirimu sendiri. Apa sih zaitun? Nih zaitun ini. Nih zaitun ini. Kendaraan terhebat yang disediakan semesta buat mengantarkan jiwa kepada Allah. Ini zaitun. Watur, watur. Watur di sini. Di situ kalau akan menemukan gunung. Gunung itu melambangkan puncak kesadaran. Sering disebut Sidratil Muntaha. Makanya Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan, Tuhan pun bertajali di gunung. Bukan di gunung itu. Bukan gunung Galunggung, gak nyambung. Tetapi bertajali di puncak kesadarannya. Sama seperti yang dalam Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrati ma yaksha. Nabi Muhammad juga menyaksikan pemandangan indah di gunungnya. Di puncak kesadarannya. Ini gak bisa diceritakan. Harus kalian alami sendiri. Kalau tidak mengalami gak nyambung. Awas. Apa yang saya sampaikan disampaikan lagi. Kalau belum mengalami. Kena lagi kaburomaktan tadi. Gak ridho Allah. Dan jangan sok-sokan. Baru ngaji. Sebentar besok udah buka pondok pesantren. Iqra 1-6 aja belum selesai. Udah bikin rumah tahfiz. Yang bener aja. Yuk, lakukan perubahan dari sini. Paham? Lanjut dulu. Watin wazaitun watu risinin. Di situ kau harus menemukan gunung. Wahadal baladil amin. Ternyata di situ kau akan menemukan kota yang aman. Gak ada di dunia kota aman. Di mana? Gak ada. Di bumi ini gak ada kota yang aman. Pencurian tetap ada. Kejahatan tetap ada. Di mana coba? Tunjukkan sama saya. Kota suci itu adanya di sini. Ya, kalau kalian udah bisa memasuki kota itu, setiap ruang dan waktu, setiap saat, kalian menemukan kemuliaan di dalam. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar itu mulia. Siapa yang menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar itu suci. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Dia bisa menerima semua hal apa adanya. Keren gak? Keren. Lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan dalam wujud yang sempurna. Jadi tubuh kita ini sangat sempurna. Untuk apa? Untuk menemukan kota dalam diri kita. Untuk menemukan kota yang aman. Itu kesempurnaannya manusia. Summa rodadnahu asfala safilin. Tapi siapa yang mengaku dirinya manusia, tapi tidak menemukan kota dalam dirinya, jadi aspal. So aspal paling rendah derajatnya. Setelah diambil Pertamax turbonya, diambil Pertamaxnya, diambil Pertalite-nya, sisanya aspal. Nasibnya diinjek. Kepanasan, gitu, aspal. Jadi kalau sekarang kita menderita, maaf, ini susah. Jangan-jangan kita tidak mengangkat derajat kita sendiri. Kita telah memantaskan diri kita menjadi
aspal. Makanya ada kekecualian. Ada kekecualian. Walak apa? Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Satu yang iman. Bukan yang aku beriman loh, yang iman. Ciri orang beriman itu sederhana di Quran. Ciri orang beriman itu ingat kepada Tuhannya karena dia sudah tahu dan kenal pada Tuhan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan dia menjalankan amal soleh. Falahum ajrun. Bagi dia ada ajrun. Ajrun itu adalah zat. Zarah. Maka bagi dia ada Allah. Bukan namanya. Bukan af'alnya. Bukan sifatnya. Tapi Allahnya. Goiru mamnun. Abadi. Makanya Allah bersumpah di ayat ini. La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kenapa Allah bersumpah dengan kota? Apa pentingnya kota ini? Saking pentingnya. Lanjut. Wa anta hilun bihadal balad. Dan kamu bertempat di kota ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Yang sudah menemukan kotanya. Dia akan bertempat di kota itu. Maaf ya, yang belum menemukan selamat tinggal di kampung Poek. Makanya dalam gelap itulah kita menjadi salah persepsi. Dalam gelap menjadi salah interpretasi. Kayak ular. Begitu ular lihat gergaji, pikiran ular, wah dia akan membunuh saya. Maka dibelit gergaji itu oleh ular. Sampai akhirnya ular mati karena perilakunya sendiri. Nah, kita ini sering hancur, lebur karena perilaku kita sendiri. Disangkanya musuh kita adalah orang lain. Dan orang lain dianggap bahaya. Padahal tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali dirimu sendiri. Saya kasih tahu. Nih kalau sudah nunjukin itu saya pengen nyubit sama kalian. Kita selamanya menganggap bahaya dari luar. Di luar gak ada yang berbahaya. Kalau tidak diizinkan oleh kita, tidak ada yang berbahaya di luar. Sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati buatan kamu sendiri. Karena kamu ingin orang lain seperti yang kamu mau. Begitu orang lain tidak melakukan yang kamu mau, padahal orang lain tidak bisa dikendalikan oleh kamu sakit hati. Siapa yang melilit gergaji itu? Kamu sendiri. Ular melilit gergaji. Jadi kita selalu menganggap yang berbahaya di luar diri kita. Maaf, yang menyebabkan kalian gagal sholat tahajud kan bukan orang lain. Yang berbisik pada kamu, kamu sendiri. Bisiknya lembut, tiris. Betul nggak? Lembut, tiris. Tambah, sudah tiris, tunuh. Lembut. Kalau yang saya ucapkan barusan itu kurang lembut. Karena kalau saya lembut membicarakannya kalian nggak dengar. Kasihan yang sedang ikut streaming, nggak dengar. Lebih halus dari itu. Bahkan gak ada suaranya. Diturut? Diturut? Begitu. Tiris. Siapa coba yang jahat pada kita? Ya dirimu sendiri. Dan kita selalu mengarahkan seakan-akan orang lain jahat pada kita. Sampai rumah pun dibenteng karena takut. Orang yang rumah dibenteng itu orang yang kurang cinta kasih. Pagarnya jadi kunci gembok. Segede alaihim. Kalau dia punya cinta kasih akan menjaga dia. Kalau di situ setiap orang yang lapar dibagi, orang yang lapar itu akan menjaga dengan cinta kasih kita. Gak usah takut. Orang yang takut itu karena dia tidak punya kebaikan pada lingkungannya. Sehingga takut dirampok. Ya karena pelit. Ada di sini juga. Cuma sebagian besar aja. Ayo lihat ayat ini. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu bertempat tinggal di kota ini. Siapa yang bertempat tinggal di kota itu? Yang sudah tahu cara mencapai kota itu. Tempat tinggalnya di situ. Wajahnya percaya. Sumringah. Banyak duit juga bahagia aja kelihatannya. Ya. Nah lihat ayat berikutnya. Wa walidin wa mawalad. Nah, dan demi bapak dan anaknya. Ini kalau dipahami secara syar'i pusing ayat ini. Baru aja cerita kota. Cerita tempat tinggal kita di kota itu. Tiba-tiba dan demi bapak dan anaknya kan pusing. Seperti ada loncatan. Tapi kalau dalam bahasa spiritual gak ada loncatan. Siapa bapak, siapa anak? Maaf. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah berfirman, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan ketika aku sudah sempurna menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Dan ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang dipinjamkan menjadi pinjaman kehidupan kepada kita. Jadi yang meniupkan itu adalah bapak dan yang ditiupkan adalah anak.
Kalau sudah ketemu kota itu, anak dan bapak tak terpisah lagi. Karena anak sudah ketemu bapaknya. Paham? Sekarang mah kalian belum. Kan masih nyari. Di mana bapak saya? Kan begitu. Betul apa tidak? Istilah bapak dan anak itu bukan berarti bapak melahirkan seperti di bidan. Ini bahasa sastra. Ini bahasa Rob. Bahasa Tuhan. Nyambung sekarang. Coba, ada hubungan nggak dengan kota tadi? Jadi kalau kita sudah sampai di kota itu, ibarat tetes air sudah sampai di samudranya. Nah, tetes air itu kan masih di perjalanan, Isra masih di sungai. Begitu sampai di samudra, bukan tetes air, tapi dia menjadi lautan yang gagah. Begitu tetes sampai di samudranya, dia menjadi samudra. Jadi begitu percikan cahaya ilahi sampai di kota itu, dia bukan lagi percikan cahaya, dia sudah menjadi kota itu sendiri. Ketemu nggak anak dan bapaknya? Manunggal kan anak dan kotanya? Itu tauhid itu. Kalau sudah masuk ke situ baru berlaku yang namanya hukum sibghatallah. Baru dia akan dicelup dengan celupan Allah. Makanya orang yang sudah sampai di situ welasan, asihan. Duitnya banyak tapi untuk orang banyak. Rezekinya banyak untuk orang banyak. Bukan memikirkan dirinya sendiri. Ada tuh orang sampai mati itu hartanya tidak dinikmati. Ada. Bukan yang di sini, bukan. Yang di sini mah nggak beda. Ngerti? Wa walidin wa mawalad. Perhatikan kata-kata saya, perhatikan. Ini intuisi yang sedang berjalan. Makanya maaf. Saya bukan mau memamerkan diri saya. Setiap kali saya mau kajian, saya minta restu dulu. Saya hubungkan diri saya dengan intuisi saya. Karena saya punya 5 tubuh. Pertama tubuh spiritual, 2 tubuh intuisi, 3 tubuh mental, 4 tubuh energi, yang kelima adalah tubuh fisik. Dan kalau saya sedang begini, 5 tubuh ini gumulung manunggal menjadi 1. Mohon izin, saya bukan. Jadi, kalau kita udah menghubungkan dengan kecerdasan yang tanpa batas, subhanallah. Al-Quran ini, 1 ayat pun kalau dibedah itu nggak selesai-selesai, 5-10 jam nggak akan selesai. Tapi karena kita terbatas waktu, ya, maka saya bahas kulit luarnya aja dulu, ya. Semoga ini aja bermanfaat. Paham? Lanjut. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu begitu. Siapa manusia yang susah payah? Ini saya kasih tahu. Manusia yang belum pernah menemukan kotaknya sampai kapanpun susah payah. Nete semplek, nincak semplak, itu bahasa Inggrisnya. Serba salah. Sholat amak ke sholat komo. Gitu. Paham? Jadi ayat ini cerita siapa? Siapapun yang belum menemukan kota dalam dirinya, belum menemukan pusat semesta dalam dirinya. Nih kata Allah, laqad khalaqnal insan fi kabad. Manusia itu susah payah. Cari uang susah payah. Belajar ilmu susah payah. Makanya leluhur kita mengatakan, kita itu puncak spiritualnya harus menjadi seperti bayi. Dan bayi itu apa? Bayi itu banyak berkah. Coba bayi itu nangis aja serumah orang datang. Sekarang kalian nangis, siapa yang datang? Nyebelin, nggak lucu. Jadi menjadi bayi itu lucu, ya. Nangis, kasih susu, nangis, ganti baju, betul nggak? Coba bayi. Arti menjadi bayi itu artinya bukan suci kembali, tetapi berkah semesta datang tanpa upaya. Saya harus buktikan ya sama kalian. Kalau sudah di titik itu, percikan cahaya sudah menyatu dengan asalnya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Tetapi orang yang sudah sampai di situ justru bebas dari keinginan. Ya, bebas. Sudah nggak pengen apa-apa. Hasbi Allah. Makanya ilmu ini tidak diberikan pada orang yang masih serakah. Ya, jadi kalau datang ke saya kemudian saya usir, kamu belum, masih serakah itu artinya. Jangan tanya saya, tanyanya dari kalian sendiri. Karena ilmu agung ini tidak akan diberikan pada orang yang serakah. Apalagi yang masih ngatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan dia. Nggak bisa. Ini ilmu buat mereka yang sudah selesai dari segala keinginan. Tapi justru ketika kita selesai dari segala keinginan, berserah diri kepada Allah, percaya kalau Allah akan ngasih yang terbaik. Di situ seperti bayi, semua berkah datang. Ini ngerti maksud saya? Makanya saya bilang di awal tadi, ini ilmu tingkat tinggi, tingkat tinggi ya. Ini tingkat tinggi. Oleh karena itu, saking tingkat tingginya, gak usah bayar. Makanya tidak ada tulisan di luar masjid ini, ditanggung tidak luntur.
Apalagi luntur tidak ditanggung. Maaf ya. Yang perlu iklan itu hanya ilmu-ilmu yang tidak percaya pada ilmu itu. Ilmu sejati nggak perlu iklan. Ada yang dapat undangan dari saya? Emang gue pikirin, mau datang boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya, karena memecahkan telur dari luar jadi telur dadar, memecahkan telur dari dalam jadi kehidupan. Jadi kalau mau berubah, berubah dari dalam. Gerakan dari dalam itu jauh lebih keren daripada digerakkan dari luar. Paham? Oke. Sampai mana? Susah? Payah. Nih, kenapa saya susah payah? Sederhana jawabannya. Tara nyaba ke kota. Kurang gaul. Itu aja. Paham ya? Tidak pernah bepergian ke kota. Makanya berpergian ke kota namanya nyaba. Nyaba itu ada ayatnya loh. Ada suratnya namanya surat Saba. Surat Saba itu perjalanan ke kota. Lanjut. Ayah sabu alla ya yaqdiru alaihi ahada. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada yang menguasai dirinya? Perhatikan kata-kata saya. Ketika kita turun tangan, Allah angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Jadi kalau Allah ingin turun tangan, ya angkat tangan. Harus sadar dalam diri kita ada yang lebih berkuasa. Siapa dia yang menciptakan kita? Kita hidup di semesta ini bukan untuk tujuan kita. Kita ada di sini untuk tujuan Allah. Ngiringan baik Allah. Kalian mah kumaha atuh Allah tadi paksa we supaya kulian kayang maneh. Allah tadi atur-atur terus kan Allah bingung. Yang Tuhan siapa? Lu apa gue? Kata Allah. Ya Allah. Makanya di rumah kalian itu buku agama yang ada cuman kumpulan doa-doa mustajab aja. Gak ada yang lain. Biar Allah bisa diatur. Dan kalau sudah bisa diatur, wah bangga. Cerita di mana? Allah sama saya. Nurut. Asa soleh ya kalau ngomong gitu. Betul gak? Subhanallah. Dan kalau yang diajak bicara sama-sama begitu frekuensinya, kumaha tuh caranya? Tiap malam Jumat. Naon? Orang we. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi hada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah manusia menyangka bahwa sekali tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Yuk, kalau kita sadar, saya ciptaan Allah, saya ada di dunia untuk menyenangkan Allah, untuk tujuan Allah. Saya ada di dunia harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semua makhluk. Kalau kita begitu, kita kerja gak cari uang lagi. Tapi saya bekerja karena saya diperankan oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang perlu pelayanan. Uang datang? Uang datang? Datang melampaui yang dipikirkan. Jadi bayi lagi. Tapi setiap kita melakukan kebaikan dikaitkan dengan berapa yang kita dapat. Percaya sama saya, kita hanya akan mendapat yang kita pikirkan. Like attracts like. Ini saya menggunakan bahasa akademik ya, tapi bahasa akademik tingkat TK sebetulnya nih. Tingkat TK, tahu TK? Taman kawak-kawak. Ini kawak semua ya, udah kawakan. Ayah sabu alam yarahu ahadun. Apakah dia menyangka bahwa tiada yang melihatnya? Oke, lanjut. Lalu apa kaitannya nih surat Al-Balad dengan kajian kita hari ini? Lihat selanjutnya. Ini ayat 8 sampai 13. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Yuk, lihat saya semua. Bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya sudah, kita punya kiri kanan. Mata kita ini 1. Ini untuk melihat yang lahir. Makanya kalau mata ini yang terbuka, cuman melihat yang lahir. Ada 1 mata lagi dalam diri kita yang harus dibuka. Itu yang disebut dengan mata jiwa, mata batin, mata qalb. Makanya Allah infokan kepada kita, aku telah berikan kepadamu 2 penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Clear? Nih saya kasih tahu, siapapun yang hari ini hanya melihat dengan penglihatan lahir akan tertipu oleh bungkus. Disangka kongguan padahal ranginang. Betul gak? Makanya kita meributkan Dajjal. Dajjal si mata 1, Dajjal si mata 1. Ari maneh? Jadi si mata 1 itu artinya dia melihat semesta ini cuma dengan mata lahir. Siapapun yang melihat dunia dengan mata lahir, nah eta Dajjal. Kartos.
Makanya kalau kita melihat dengan mata lahir, kita jadi bohong. Karena kita tertipu oleh bungkusan. Makanya Dajjal itu disebut pembohong. Kita pusing selama ini belajar Dajjal. Akan lahir di mana, pusing. Padahal tadi bawa.